Hari gini nggak perlu takut untuk Aerox kalian Ring 17 nggak bisa buat touring atau harian. Nah, kali ini aku bakal bagiin setupku yang aku gunakan untuk touring dan harian tapi tetap aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman bersama aku Robi di Promac ID. Oke, gimana kabarnya buat kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan urusannya dan dilancarkan juga rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Gimana untuk kalian untuk puasanya kali ini teman-teman di tahun ini? Semoga juga lancar bagi yang menjalankan. Dan mohon maaf juga buat para subscriber yang udah nunggu konten selama bulan puasa ini baru bisa konten di malam 23 puasa karena memang waktu pagi sampai sore itu masih full, dan kali ini juga bisa konten pun di dalam ruang tamu karena ini malam, karena kalau di garasi itu kurang penerangan teman-teman. Oke, jadi lanjut aja, langsung aja aku mau konten soal setupku Ring 17 yang udah aku pakai buat touring dan harian tapi tetap aman. Oke teman-teman, jadi sebelumnya aku udah pernah konten soal setup Ring 17 ku untuk kaki Ring 17 ku Aerox ini di konten yang ini. eh, Bagi yang belum nonton silahkan nonton dulu, nggak apa-apa, atau langsung nonton yang ini juga boleh-boleh aja karena ada sedikit perbedaan aja, yang lainnya hampir sama. Nah, untuk setupku ini udah aku pakai untuk touring itu ya sekitar ya Jawa Timuran lah, masih Jawa Timuran tapi masih aman. Bahkan untuk aku kirim ayam, terus untuk harian ngajak anak istri itu enak-enak aja, bahkan nggak pernah bocor teman-teman. Ini aku pakai velg dari VND AK55. Untuk lebarnya itu depan 160, belakang 185 untuk lebar velgnya. Terus untuk bannya ini aku pakai Maxxis Victra ukuran untuk depan 80/80, yang belakang 80/90. Nah, ini berbeda sama ukuran yang sebelumnya, yang kontenku yang tadi sebelumnya untuk yang belakang. Kalau yang konten sebelumnya itu pakai 90/80, kalau sekarang pakai 80/90. Kenapa aku pakai ukuran yang lebih kecil? Ya sebenarnya hampir sama sih nilainya, cuma ini agak tinggi tapi tapaknya lebih kecil karena 80/90. Kalau 90/80 itu dia lebar tapaknya tapi lebih pendek. Dia lebih sempit kan, karena dia lebih sempit. Jadi untuk belok, untuk agak nikung-nikung miring-miring itu kurang enak. Lebih nyaman pakai 90/80, cuman untuk apa ya, untuk lurusan atau tarikan kayak top speed atau ya buat cruising aja itu udah enak. Ini lebih nyaman karena mungkin karena dia lebih tinggi ya. Jadi langkahnya itu makin agak jauh dikit seperti itu. Untuk dari kekuatan ya, menurutku dia kurang kuat daripada yang 90/80. Kalau 90/80 itu menurutku lebih kuat tapi sedikit ya, nggak terlalu banyak. Karena aku ngerasain perbedaan ketika dia nabrak lubang. Untuk ban setup belakang ya, ini seperti ini tuh dia lebih kerasa. Nah, kalau 90/80 itu nggak terlalu kerasa. Tapi ya alhamdulillah balap masih aman, dan untuk ngangkat eh, aku kadang kirim ayam pakai karung itu juga masih aman di sini. Untuk gandengan juga masih oke. Kalau yang depan aman-aman aja sih. Kalau yang depan itu nggak ada problem apa-apa. Cuman dari velgnya teman-teman. Untuk velgnya itu kemungkinan ya dari VND itu ya gimana ya, kadang velg VND itu kan kadang ada yang beres ada yang enggak juga lah. Ini sering kempes, bukan kempes sampai habis sih, cuma anginnya itu kalau misalkan dia nggak dipakai, motornya nggak dipakai, itu dia agak kempes teman-teman, tapi nggak sampai bocor. Terus nanti misalkan dipompa dipakai lagi 1-2 hari itu juga masih aman. Kalau misalkan kalian pakai ukuran yang lain, misalkan ada yang nanya kemarin untuk ukuran depan, misalkan depan pakai 98, 90/80, belakang pakai 180 itu gimana? Nah, menurutku itu terlalu besar ya teman-teman. Kalau misalkan kalian pakai ukuran segitu, kalau depan belakang rata 98 masih oke, itu masih stylenya masih ikut kayak Komorot lah, korban modif road race. Tapi kalau misalkan belakang pakai 100, itu takutnya kena ke bagian crankcase. Roda kalau kena crankcase itu sedikit-sedikit bisa bolong. Ada kasusnya kemarin di Fazio. Lebih amannya tetap aku sarankan ukuran
yang agak kecil ya 80/90. Kalau misalkan mau maksimal yang besar buat nikung-nikung ya pakai 90/80. Untuk yang belakang ya, kalau yang depan bebas. Kalian bisa pakai 80/80 atau 70/80. Nah, kenapa sih aku kemarin ganti ukuran belakangnya lebih kecil kayak gini? Karena aku ngikutin stylenya anak Malaysia, teman-teman. Kalau di Malaysia itu ukurannya depan belakang seperti ini, depan 80/80, belakang 80/90. Jadi aku bakal nunjukin untuk setup shock sama mounting sama jarak ke crankcase-nya sekalian. Oke, ini untuk jaraknya ya, untuk jarak depan. Untuk velg depan itu segini, ban depan itu sama apa ini, paru segini. Ini masih pakai shock ori. Terus depan itu jaraknya ya sekitar, untuk turunan itu sekitar segini ya, sekitar sisa 6 cm lah. Ya jaraknya antara bottom sama seal debu itu ya segitiga sama seal debu itu sekitar 6 cm segini. Terus untuk yang belakang ini mounting pakai upsize tipe basic dari, aku lupa ya apa ya, lupa lah, nanti aku cantumin. Terus untuk, nah ini setelah crankcase-nya segini teman-teman, masih agak lebar, masih sempitan yang 90/80 dulu. Kalau 90/80 dulu itu lebih padat, lebih oke lah menurutku juga. Ini kalau misalkan ban belakang habis, aku bakal ganti ke 90/80 kayak dulu. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja dulu untuk konten singkat kali ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan soal setup atau seputar ring 17 yang dipakai untuk touring, kalian silahkan komen-komen aja. Atau kalian punya pendapat sendiri, silahkan tulis saja di komen. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dadah.